Oke, selamat datang lagi di Putra Media Channel ya. Untuk di video kali ini yaitu lanjutan dari video yang sebelumnya. Saya lagi servis receiver Cavision ya. Di sini ada dua receiver Cavision yang rusak, yaitu kerusakannya sama ya. Receiver ini tidak dapat menerima sinyal ya. Yang satu receivernya menyala tetapi sama tidak dapat menerima sinyal. Yang kedua receivernya hanya mata merah tapi redup ya, agak kedip-kedip sedikit ya. Itu juga kerusakannya sama ya, yaitu kerusakannya ada di IC polaritas ya. Nah, yang mainboard yang saya pegang ini IC polaritasnya sudah saya buka ya, sudah saya copot. Dan di video kali ini saya akan mencoba untuk pemasangan IC polaritas ya, IC polaritas receiver Cavision C2000 ya. Karena kedua receiver ini penyakitnya sama, rusaknya di IC polaritasnya. IC polaritas di receiver ini ya. Nah, di receiver yang ini penyakitnya itu tidak short ya. Rusaknya IC polaritas tidak short, cuma di konektor yang ke kabel LNB itu tidak mengeluarkan tegangan ya. Alhasil tidak akan mendapatkan sinyal satelit ya. Karena dari receiver ke LNB tidak ada tegangan. Yang harusnya ada tegangan di polaritas vertikal 13 volt, di polaritas horizontal 18 volt ya. Bisa dipastikan kalau receiver tidak keluar tegangan di kabel yang ke LNB, itu bisa dipastikan IC polaritasnya rusak ya. Tetapi gejala receivernya menyala normal ya, cuma tidak akan mendapatkan sinyal saja. Oke, kita langsung saja pasang ya IC polaritasnya. Nah, di sini sudah sediakan ya. Ini ada 3 IC baru ya, IC polaritas baru ya. Saya akan ambil satu. Oke. Nah, ini kodenya S8036 ya. Kode IC-nya S8036 ya. Ini cukup kecil ya. Dengan menggunakan kamera HP mungkin ini tidak akan kelihatan ya kodenya. Ya, sekali lagi kodenya S8036 ya. Dan di sini di IC ini ya, di IC ini jangan sampai salah ya memasangnya ke sini ya. Jangan sampai salah. Di IC ini di satu bagian ada titik ya. Ada tanda titik. Nah, tanda titik ini harus sama ya di mainboard. Untuk si IC-nya juga di sini ada tandanya ya. Ada tanda titik atau ada tanda lengkungan di si tempat IC polaritasnya ini ya. Tidak rata persegi ya. Kan ini logonya, logo untuk IC ini ada satu logo yang persegi ya. Tetapi di bagian sisi yang satunya ada lengkungan kecil. Nah, lengkungan kecil ini untuk arah si titik di IC ini ya. Kalau lengkungan di mainboard si Cavision ini di sebelah sini ya, di sebelah elko ini, berarti yang titik bagian IC ini berada di bagian elko juga ya. Jangan di bagian elko yang bawah ini ya. Kalau titiknya bagian ini ya, pokoknya seperti ini ya. Nah, ini kan bagian konektor ya, bagian konektor. Ini sebelahnya bagian elko. Nah, titik si IC ini ya, ada tanda titik di si IC ini adanya di bagian elko yang ini
bagian elko yang hitam ini ya, bukan ke bagian bawah, bukan ke bagian yang ke konektor, tapi yang ke bagian yang elko sebelah sini ya, untuk arah si titik di IC ini ya. Oke. Nah, titik IC ini, nah ada di sebelah sini ya. Mungkin kelihatan sama-sama ada di sebelah sini. Yang di sini polos. Nah, yang di mainboardnya ini, ya di mainboard, tadi ada di bagian elko ini ya, atasnya, bukan di bagian konektor yang ini. Berarti masangnya seperti ini. Ini titik sebelah sini ya. Nah, saya pasang seperti ini. Ini elko-nya ya. Nah, seperti ini pasangnya. Jangan kebalik ya. Nah, oke ya. Untuk pemasangan IC ini karena cukup rumit ya. Karena saya menggunakan solder biasa ya, bukan solder uap seperti yang biasa dipakai untuk servis HP ya. Mungkin akan di skip ya untuk pemasangan si IC-nya ya. Akan di skip sebagian ya untuk pemasangan IC-nya. Cukup lumayan rumit ya. Kadang-kadang saya juga ada mungkin gagal ya, gitu ya. Soalnya lumayan rumit ya untuk membuat penyolderan pemasangan IC polaritas ini ya. Oke, kita paskan dulu ke kakinya ya. Dudukan kakinya kita paskan dulu ya. Setelah kita pas di dudukan IC-nya, karena ini menggunakan solder biasa, kita perlu penahan seperti ini ya, obeng atau apa ya, untuk menahan supaya si IC ini diam ya. Oke, jangan lupa sediakan timah juga ya, timah untuk penyolderan. Oke, saya akan kunci dulu kakinya 1 sampai 2 kaki supaya si IC ini langsung diam ya, terkunci untuk penyolderan kaki yang berikutnya. Nah, ini saya sudah kunci 1 kaki ya. Oke, saya akan paskan lagi karena ini bergeser sedikit. Nah, oke, ini agak bergeser sedikit ya. Oke. Nah. Oke. Saya silang dulu ya untuk mengunci ya. Saya akan silang dulu untuk penyolderan kakinya ya. Sudut atas dan sudut bawah supaya si IC ini tidak mudah bergeser ya di saat penyolderan di kaki yang lainnya. Oke, jangan lupa ditekan ya IC-nya ya. Ditekan pakai obeng seperti ini di saat penyolderan, karena yang di bawah itu, yang di bawah body IC ini kan ada model bodinya yang besi itu ya, besi atau kuningan ya, itu harus nempel ke ground yang ada di PCB ini ya, harus nempel ya, itu sebagai groundnya ya, sambil kita solder kakinya sambil ditekan IC-nya ya, supaya si tengah body IC bagian bawah ini nempel ke si ground yang ada di PCB ini ya. Oke, yang sebelahnya lagi kita tekan lagi. Oke, sekarang tinggal penyolderan keseluruhan. Untuk penyolderan ya, ini harus hati-hati ya. Untuk penyolderan harus hati-hati karena ini kakinya cukup rapat
ya kalau menggunakan solder seperti ini, solder biasa ya. Harus hati-hati, jangan sampai kaki yang satu menyambung dengan kaki yang lainnya ya, yang di sampingnya. Karena nantinya IC ini akan rusak lagi ya di saat ada tegangan masuk. Oke, sebelah kiri sudah, sekarang sebelah kanan ya. Oke, ini cukup kesabaran ya untuk pemasangan IC ini dengan menggunakan solder biasa seperti ini. Dan perlu ketelitian juga ya. Oke. Nah, ini IC sudah terpasang ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini IC polaritas sudah terpasang. Dan apabila IC polaritas ini sudah terpasang, tetapi di konektor yang untuk ke LNB parabola ini tidak mengeluarkan tegangan, atau ada tegangan tapi tidak normal, ya, kecil. Kemungkinan IC yang barusan kita pasang ini, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bagian ground body IC ini yang di bagian bawah, yang putih-putih itu, yang pokoknya yang body IC ini yang bagian bawah ya, yang dari tembaga itu, kemungkinan tidak nempel ke ground yang ada di PCB ini ya, yang di bawah IC. Ini wajib ya. Makanya tadi di saat saya pemasangan sambil penyolderan, IC ini sambil ditekan ya, karena saya menggunakan solder biasa ya, solder yang biasa, yang seperti ini ya, solder seperti ini. Ini harus ada penekanan di IC supaya si ground IC yang bagian bawah nempel ke ground yang ada di PCB ini ya. Sekarang kita tinggal cek saja ya, tinggal cek apakah tegangan sudah keluar dari konektor yang ke LNB ini. Oke, kita langsung tes saja. Saya sudah sediakan adaptornya ya, adaptor kapisan dulunya seperti biasa. Saya colok dulu adaptornya. Oke. Oke, adaptor sudah dicolok ya. Oke. Ini keberhasilannya kita tahu sekian persen ya. Kita coba saja ya. Kita coba saja, kalau gagal mungkin ini meletus lagi IC-nya, tapi mudah-mudahan ini berhasil ya. Mudah-mudahan pemasangan kita ini berhasil ya. Oke, kita colok saja ke sini. Nah, saya tidak akan memakai panelnya dulu ya. Saya akan cek langsung memakai multimeter ya. Oke, ini multimeter. Ini mungkin kelihatan ya. Mungkin seperti ini ya. Nah, bentar. Supaya kelihatan ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, seperti ini saja. Oke. Ya, fokus ke multimeter. Saya akan cek tegangannya ya. Apakah sudah keluar tegangannya antara 13 volt atau 18 volt ya. Oke. Ini probe yang hitam ke ground, bisa ke ground ini, yang kaleng ini, pokoknya yang kaleng-kaleng ya, itu groundnya biasanya. Oke, kita tempel ya, nah seperti ini ya, kita tempel, ini jelas ya. Nah ya, kita tempel si probe yang hitam, yang minnya, yang masanya ke ground ini, ya ke ground si konektor LNB. Dan yang merah ini ke bagian tengah yang ke konektor LNB ya, ke bagian tengah ya. Nah, di sini sudah muncul 1,7 ya.
1,7 kalau nggak salah. Ya. Oke. Enggak panas. Kita cek lagi. Oh, 2,5. 2,5 ya. Sudah muncul 2,5 volt. 1,7. 1,7. Nah, kemungkinan ini groundnya belum nyambung ya. Ground yang di bawah IC ini yang tadi kita pasang ini kemungkinan belum nyambung ya. Karena tegangan yang keluar masih kecil ya, masih sangat kecil ya. Sudah ada tapi masih sangat kecil. Nah, untuk menyambungkan ground karena IC ini sudah terpasang ya. Karena kalau menggunakan solder biasa ini kalau dibuka lagi IC-nya hancur ya, rusak ya. Nah, kita akalin dari sini. Nah, di sini ada ground ya yang nyambung ke bawah si IC ini. Nah, ini ada solderan ya. Kita solder, kita tambahkan lagi timah ya di sini ya. Nah, ini tepat di bawah si IC ya. Ada solderan yang cukup besar. Ini kita solder saja, tambahkan timahnya, terus kita panaskan dengan solder seperti ini sambil digoyang-goyang sedikit seperti ini ya. Supaya si timah ini nanti tembus ya ke bawah dan nyambung nempel ke si body IC bagian bawah ya, bagian groundnya ya. Oke. Nah, kalau bisa itu sambil diginiin itu si IC-nya harus ditekan, tapi ini susah ya. Ya. Oke, mohon maaf ya buat penonton ya. Mungkin ini tutorial cukup lama ya. Karena ini harus jelas ya, harus cukup jelas ya. Jangan di skip-skip, nanti ada kesalahan paham, nantinya juga takutnya ada kegagalan ya. Jangan di skip-skip ya, walaupun ini videonya mungkin agak lama ya. Oke. Oke, kita tunggu dulu ya, tunggu dulu agak dingin sedikit karena ini panas ya. Nanti kalau sudah agak dingin, kita tes dulu, kita tes lagi tegangannya ya, yang keluar dari si konektor untuk LNB ini. Oke. Ya. Oke ya, kita tes lagi. Kita lihat lagi di multimeter ini. Oke, saya colok lagi ya adaptornya. Oke, adaptor sudah dicolok. Oke, kita tes lagi tegangannya. Kalian lihat si multimeter. Nah, sekarang sudah muncul kan? Betul? Sekarang sudah ada tegangan 14 volt. Ini di polaritas vertikal ya. Ini tanpa beban LNB ada tegangan 14 volt. Ya. Apa ini? 19 volt ya. 19 volt bukan 14 volt. Ini di polaritas horizontal ya. Tanpa LNB. Nanti kalau dipasang LNB ini menjadi kurang lebih 18 volt ya, karena ini menggunakan polaritas horizontal ya. Nah, kalau sudah seperti ini di konektor LNB ini sudah mengeluarkan tegangan ya, ini pasti di polaritas horizontal ya. Nah, ini sudah keluar 19 volt. Nah, 99% ya pemasangan IC polaritas kita sudah berhasil ya. Tinggal tes untuk mengetes sinyal ya. Oke ya. Sekarang kita rapihkan dulu, kita pasang dulu ya ke bodinya si Capacition ini, ke panelnya juga, dan nanti kita tes sinyalnya ya, apakah sudah muncul atau belum ya. Oke, kita skip dulu ya untuk pemasangan. Nah ini ya, receiver yang barusan kita ganti IC polaritasnya. Kita akan tes ya, memakai televisi dan parabola. Oke, kita pasang dulu antena parabolanya ya ke konektor LNB ini. Oke.
Oke, sudah terpasang. Oke, kita pasang kabel AP-nya ya, yang ke televisi. Ya. Oke, sudah terpasang ya. Ini kabel AP sudah terpasang, kabel antena parabola sudah terpasang, tinggal kita colok si adaptornya ya. Adaptornya sudah saya sambungkan ke listrik ya. Tinggal colok ke receivernya ya. Nih. Nah, kita colok. Nah, coba receivernya. Nah, itu televisi sudah nampak ya. Ada logo Cavision ya. Oke. Lagi menyeken otomatis ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Kita tunggu sebentar. Nah, mungkin ini harus di-refresh dulu ya. Harus di-refresh dulu secara online di aplikasi Cavision ya. Cavision, kawan Cavision ya. Oke. Kita refresh dulu ya. Saya skip dulu videonya ya, karena HP-nya yang dipakai di video ini, yang dipakai kamera ini ya. Oke. Oke, setelah kita refresh ya, receivernya ini, STB-nya sudah barusan saya refresh ya. Sekarang sinyalnya sudah ada dan gambarnya juga sudah normal ya. Mungkin ini receiver cukup lama tidak dipakai ya. Lebih dari 1 bulan mungkin ya. Karena membutuhkan di-refresh dulu ya. Baru ada keluar gambarnya ya, siarannya. Oke ya. Kita lihat itu SCTP ada, kita tes Indosiar. Ya, Indosiar ada juga. Kita tes yang tadi tidak ada itu Antp ya. Nah, Antp juga ada ya. Nah, oke ya. Sinyalnya juga normal. Ya. Kita lihat. Nah, sinyalnya juga normal ya. Ini parabola saya mendapatkan sinyal 69% ya. Mungkin kalau di tracking lagi ini bisa lebih besar sinyalnya ya. Oke. Seperti itu ya. Pemasangan IC polaritas dan langsung kita tes sama-sama. Alhamdulillah berhasil ya. 100% berhasil ya. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Yang mungkin ini video yang cukup lama ya, agak lama. Karena memang ya video tutorial itu jarang yang pendek ya. Karena harus jelas, harus detail ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, like, dan komen ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya. Dan silahkan ya berkomentar apabila kalian ada yang mau ditanyakan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam Putra Media.